Penonton YouTube yang bijaksana, izinkan kami menceritakan kisah tokoh kebaikan. Semoga kebaikan yang beliau lakukan dapat memberikan semangat kepada kita. Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawi, ulama asal Betawi dengan panggilan Abuya, meninggalkan banyak pelajaran dalam kehidupan terlebih kepada muridnya. Banyak hal yang dapat kita petik dari kehidupannya, seperti menerapkan sifat istiqomah, tawakal, dan tawadu. Keilmuannya yang tinggi tentu tidak menjadikan dirinya merasa paling baik. Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawi lahir pada Jumat tanggal 8 Desember tahun 1920, di Melayu Besar Tebet. Beliau merupakan anak ke-9 dari 10 bersaudara, pasangan, Haji Nawi dan Aini. Tebet kala itu menjadi perkampungan yang dominan ditempati oleh suku Betawi. Adat dan tradisi yang berlaku di sana ialah menguasai ilmu agama dan selalu menerapkan syariat Islam. Sejak kecil Abuya dibiasakan oleh ayahnya untuk mengkaji ilmu agama, seperti ilmu fikih, tauhid, tasawuf dan lainnya. Ayahnya bukan seorang tokoh agama dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Namun keseharian orang tuanya sangat rutin mengikuti pengajian yang diselenggarakan di kampung Melayu. Mereka juga sangat mencintai alim ulama, sebab itu yang membuat Abuya menjadi ulama yang baik. Sejak kecil, Abuya hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya seorang pedagang nasi ulam yang harus menghidupi 10 orang anak dan 1 istri. Namun dalam kesederhanaannya itu, Abuya tidak berkecil hati. Di antara saudara lainnya, yang mahir menguasai ilmu agama adalah Abuya, sehingga ayahnya sangat berharap, agar dirinya selalu mengasah kemampuan ilmu agama. Abuya sangat semangat saat harus belajar bagaimana cara memahami kitab kuning. Kemahirannya menjadi sebuah nilai lebih, sehingga dapat dikatakan dirinya lah yang paling ahli dalam menguasai kitab kuning. Kegigihannya dalam mengaji menjadikan guru-guru juga sangat senang dengannya. Kepatuhannya kepada guru tidak perlu diragukan, karena dirinya selalu berpesan, di antara syarat untuk menjadi orang hebat adalah patuh kepada guru. Semangatnya dalam belajar, mengantarkannya menjadi orang yang paham agama, hingga dapat mendirikan majelis taklim. Majelis taklim pertama kali didirikan di Tebet, hingga akhirnya beliau membuka madrasah sanawiyah atau setara SMP dan aliyah atau setara SMA. Kiprahnya di dunia pendidikan ialah membangun pondok pesantren di Depok Sawangan yang bernama Al-Awabin, dilanjut dengan membuka cabang pondok khusus putri di Bedahan Perigi. Semua yang Abuya bangun kala itu, semata-mata adalah kehendak Allah Ta'ala. Sebab kegigihan Abuya dalam mempelajari ilmu agama dan menyebarkan ajaran Islam. Dengan semua yang Abuya miliki, tidak serta-merta menjadikan Abuya seseorang yang sombong. Dirinya adalah orang sangat rendah hati dan tidak pernah menggunjing harta kekayaan yang dimilikinya. Pengasuh pondok pesantren Al-Awabin, yang juga anak perempuan Abuya, Hajah Imriti Rahman menuturkan, Abuya tidak pernah mengumbar apa yang sudah beliau miliki kepada orang lain. Terbukti di antara anak-anak Haji Nawi, Abuya dapat dikatakan yang paling sukses. Wanita yang akrab dipanggil Umi menambahkan, banyak hal yang dapat diambil dari kisah hidup Abuya. Walaupun beliau seorang ulama terkemuka, Abuya memiliki banyak relasi muslim maupun non-muslim. Abuya sangat menjunjung tinggi perbedaan tanpa adanya diskriminasi. Umi mengatakan, ijtihad, tawakal, tawadu, dan istiqomah adalah pegangan hidup Abuya. Seseorang yang tidak memegang kendali penuh atas 4 hal ini, kecil kemungkinan menjadi seorang yang sukses. Saat apa yang diinginkan Abuya belum tercapai, maka beliau berserah diri kepada Allah Ta'ala agar ada jalan dalam setiap keinginannya. Saat sudah tercapai, Abuya tidak akan menyombongkan diri, karena dirinya merasa apa yang dicapai adalah titipan yang diberikan Allah Ta'ala. Maka dalam mencapai keberhasilan, dirinya selalu melakukan pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus. Penulis, Rizka Amelia.